Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bangun Bangsa Peduli Cuaca itu editorial pada hari ini, Bang Gaudens. Saya tidak tahu, Bang, apakah kemudian BMKG itu benar-benar sudah sampai informasinya kepada pemerintah daerah. Dan kalau misalnya memang sudah sampai, apakah benar-benar pemerintah daerah itu sudah ada yang pernah memperhatikan betul untuk kemudian merencanakan program kerja selama setahunnya. Dan pertanyaannya, Bang, kalau BMKG sudah ada, sudah kasih ramalan kondisi cuaca dan sebagainya, tapi di sisi yang lain yang sudah dapat tidak menggunakannya juga. Kalau saya pengen tahu pemerintah daerahnya dulu, untuk apa kalau begitu, Bang? Ya, mungkin yang perlu diperhatikan ke depan itu bagaimana memperkuat kelembagaan BMKG itu sendiri. Memang di dalam peraturan Presiden 61/2008 itu kan BMKG itu berada di bawah Presiden. Iya. Tetapi di dalam fungsinya dia disisipkan di Kementerian Perhubungan. Oh. Kalau kita lihat misalnya kementerian yang menangani kegempaan itu adanya di Kementerian SDM gitu kan. Mungkin penguatan kelembagaan BMKG ini sangat mendesak dilakukan sehingga dia punya kewibawaan di hadapan pemerintah daerah khususnya. Tapi Bang, sebetulnya kan kalau memang punya niat baik ya, ini logika sederhana saja lah. Kalau memang punya niat baik kan tidak perlu diperkuat kelembagaannya. Harusnya sih pemerintah daerah sudah sangat terbantu dengan ramalan cuaca ini dan menggunakannya. Bagaimana, Bang? Ternyata niat baik saja tidak cukup. Bahkan sudah diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009. Sudah wajib ya? Sudah wajib. Dan di sana itu kata-kata persisnya itu pemerintah daerah dan stakeholder lainnya itu wajib menggunakan data dan informasi BMKG itu untuk kebijakan pada sektor tertentu. Tetapi yang wajib saja tidak pernah dilakukan, apalagi kalau niat baik saja. Bang, pertanyaannya kan begitu, Bang. Kalau misalnya rakyat kita lah ya diminta untuk peduli cuaca, katakanlah yang sudah punya telepon pintar, mengunduh aplikasi info BMKG, kemudian menggunakannya. Tapi kan pertanyaannya, Bang, ketika misalnya contohnya kasus di Kalimantan Selatan, itu banjir yang luar biasa besarnya, luasnya, dan kalau kemudian rakyat mau mengantisipasi kan tidak terlalu efektif juga ketimbang misalnya pemerintah daerahnya yang sudah mempersiapkan rakyatnya. Berarti kan ya harusnya pemerintah daerah dulu, Bang, yang menggunakannya. Ya, tadi saya katakan bahwa terkait dengan perubahan cuaca, iklim dan lain-lain itu sudah diramalkan oleh BMKG, itu sudah disampaikan kepada publik itu sejak Oktober 2020. Oke. Nah, bahkan BMKG itu seringkali sampai menunjuk daerahnya. Seperti di dalam konferensi pers hari Jumat kemarin itu Kepala BMKG itu menyebutkan daerah-daerah yang berpotensi hujan lebat, daerah-daerah yang berpotensi banjir. Mestinya daerah-daerah yang disebutkan itu sudah menyiapkan diri. Memang tidak ada satu ramalan yang bisa menyebutkan secara persis koordinat sebuah kebencanaan. Memangnya BMKG Tuhan begitu kan? Ya, karena itu pemerintah daerah itu mesti jauh lebih cerdas. Cerdasnya apa? Melakukan intervensi. Intervensi yang paling utama itu daerah rawan bencana yang sudah itu mestinya diberi perhatian lebih. Bila perlu rakyatnya itu dievakuasi dari daerah kebencanaan itu. Daerah aliran sungai jangan sampai ada bangunan. Jangan ada sedikit toleransi pun terhadap bangunan di sepadan daerah aliran sungai gitu. Atau di tanah yang dengan kemiringan seperti yang di Sumedang itu, Bang, itu kan sebetulnya tidak boleh ya harusnya ya. Atau kalau melihat bukit-bukit yang gundul ya ditanamin gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak pernah dilakukan. Mungkin ada yang melakukan tetapi tidak masif gitu ya. Karena itu kebencanaan yang terjadi akhir-akhir ini seperti di Kalimantan Selatan, kemarin di Manado misalnya 5 orang meninggal, juga di daerah Jawa Barat sudah sekian banyak yang meninggal. Itu sesungguhnya karena kelalaian, keteledoran kepala daerah.
Bang, kalau bicara soal BMKG tadi, saya tertarik dengan penguatan kelembagaannya. Seperti apa kemudian ide idealnya, kemudian BMKG ini benar-benar bisa dipatuhi betul, diacu betul oleh pemerintah daerah, karena ujung-ujungnya kan bagaimana political will dari para pemimpin daerah untuk melindungi rakyatnya, sebetulnya kan itu harusnya. Bagaimana Bang? Ya betul, kalau menurut saya paling benar bagus itu BMKG itu diberi otoritas penuh, tidak disisipkan di bawah sebuah kementerian. Oke. Kalau dia disisipkan di bawah kementerian, otoritasnya itu hilang. Walaupun di peraturan presiden nomor 81 ya tahun 2008 itu disebutkan bahwa dia bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tetapi di dalam peraturan itu juga disebutkan bahwa dia disisipkan di Kementerian Perhubungan. Pertanyaannya ketika terjadi gempa buminya ditangani oleh kementerian kementerian lain, bukan di Kementerian Perhubungan. Nah, mengapa dia tidak dibuat semacam lembaga otonom, lembaga otonom yang benar-benar dia berdiri langsung di bawah presiden, sama seperti lembaga-lembaga lainnya tidak dititipkan di salah satu kementerian. Struktur kementerian. Ya. Baik, mungkin kalau saya berpikir seperti di hal yang lain, Badan Pusat Statistik begitu Bang ya, itu kan harus diacu oleh seluruh kementerian lembaga dan dia bertanggung jawab langsung kepada presiden seperti itu ya. Kalau undang-undangnya memang seperti itu. Undang-undang ya, Undang-Undang 31 2009. Tapi teknis pelaksanaannya BMKG itu tidak punya kekuatan atau kewenangan yang memaksa. Karena itu mestinya presiden. Gitu. Itu dia masalahnya, dengan sedih hati kita harus bilang bangsa Indonesia ternyata masih bangsa yang harus dipaksa ya. Bagaimana memaksa dengan tujuan baik akan kita bahas di bagian berikut. Bang Gaudens dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, sebelum kita berdiskusi lagi, kita coba mendengarkan Bang bagaimana sebetulnya membuat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang peduli cuaca. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Bu Dwi Korita, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bu Rita sudah memberikan waktu Bu. Di dalam diskusi pagi ini kita melihat bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 sebetulnya mewajibkan semua, termasuk terutama pemerintah daerah, untuk memperhatikan betul apa yang disampaikan atau diberikan oleh BMKG terkait dengan cuaca dan yang lain-lain. Pertanyaannya Bu, di dalam undang-undang itu atau peraturan yang lain, ada tidak yang mewajibkan dan kemudian bisa memberikan sanksi kalau pemerintah daerah tidak menghormati, tidak mengacu kepada informasi yang diberikan BMKG, Bu Rita? Jadi memang benar yang Pak Leonardo sampaikan, kami merupakan otoritas single authority untuk memberikan layanan informasi cuaca, iklim, gempa, dan tsunami. Dan itu sebetulnya harus diperhatikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pihak terkait. Tetapi tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi. Artinya sifatnya apa ya? Yang dituntut adalah kami. Dalam arti kami wajib menyampaikan. Persoalan tidak diperhatikan atau tidak itu tidak menjadi persoalan. Begitu. Bu Rita, kalau selama ini Bu, apa mekanisme yang dilakukan oleh BMKG untuk menyampaikan ramalan cuaca dan yang lain-lain kepada pemerintah-pemerintah daerah yang khususnya akan mengalami apa yang diprediksi oleh BMKG, Bu? Mekanismenya apa, Bu? Ya, ada beberapa mekanisme. Yang pertama, mekanisme formal, kami menyampaikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu, jadi melalui BPBD, biasanya ada grup, ada WA grup atau Telegram yang mengupdate secara rutin perkembangan cuaca. Selain itu juga apabila sangat urgent dan mengkhawatirkan, kami menulis surat. Apabila sangat urgent dan mengkhawatirkan, juga bahkan menelpon, karena
BMKG itu kantornya ada di seluruh Indonesia. Betul. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote itu ada BMKG. Sehingga BMKG di daerah yang langsung menyampaikan ke pemerintah daerah setempat. Itu secara formal. Secara informal, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah warga milenial, maka dan pegawai kami mayoritas juga pegawai milenial, sehingga kami menyampaikan informasi melalui digital, aplikasi mobile phone, melalui sosial media, melalui juga laman BMKG dan melalui YouTube dan melalui program-program milenial. Oke. Demikian. Bu Rita, kalau bicara spesifik ya Bu, banjir di Kalimantan Selatan, ada banjir juga di Manado, Sulawesi Utara, ada kegempaan atau gempa yang terjadi di Sulawesi Barat. Ini sebetulnya BMKG sudah melihat sebelum kejadian atau memang ini lolos dari prediksi? Bagaimana Bu? Sebetulnya kami selalu mengingatkan sejak beberapa bulan yang lalu, hampir bahkan sejak beberapa, ya terutama beberapa bulan yang lalu, khusus untuk fenomena di bulan Januari hingga diprediksi untuk cuaca ekstrim itu bisa sampai Maret atau April. Jadi sebetulnya sesuai dengan hasil prediksi, selalu diulang-ulang setiap hari. Dan selalu dalam surat juga kami ingatkan, bahkan sudah melakukan rakornas bersama, mengundang pemerintah daerah, dan diulangi lagi mengundang BPBD, serta juga ada latihan tactical floor game atau simulasi seolah-olah terjadi dan ada beberapa cara. Dan juga melalui berbagai media yang dapat diakses oleh masyarakat. Dan itu sering dilakukan, disampaikan. Bu Rita, ini pertanyaan terakhir saya, Bu. Kalau menurut Bu Dwi Korita, menurut BMKG sendiri, apa yang harusnya dilakukan untuk memaksa rakyat di daerah, khususnya pemerintahnya, itu benar-benar mengikuti dan kemudian menyesuaikan diri dengan ramalan ataupun data-data yang diberikan BMKG sehingga tidak sefatal beberapa kejadian bencana yang baru saja terjadi. Apa Bu yang harus dilakukan Bu? Baik, jadi kami kebetulan berkoordinasi beberapa kali dengan pemerintah daerah. Salah satu yang mereka sampaikan kepada kami adalah, ini mohon maaf, saya tidak tahu ini benar atau salah, tetapi kami hanya mendengarkan salah satu kendala mereka adalah kapasitas SDM, kapasitas SDM dan keuangan. Jadi penganggaran di daerah. Ini menurut yang saya terima informasi. Yang harus diperiksa lagi. Jadi meskipun jadi meskipun sudah mendapatkan informasi dari kami, itu untuk menindaklanjuti itu kadang-kadang SDM-nya, kadang-kadang juga anggarannya. Tetapi ada juga pemerintah daerah yang luar biasa, sudah sangat sangat tanggap. Misalnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Bali serta Sumatera Barat. Jadi tidak sama di seluruh wilayah Indonesia. Namun kebanyakan memang mohon maaf masih perlu ditingkatkan. Baik Bu Dwi Korita, kita harap setelah diskusi ini Bu ada satu perbaikan yang signifikan supaya kemudian jangan sampai apa yang dilakukan BMKG akhirnya kelihatannya mubazir karena ada kejadian-kejadian yang kita tidak antisipasi. Bu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG, terima kasih Bu sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi. Itu bagaimana Bang Gaudens? Digarisbawahi menurut sekian kepala daerah yang didengar oleh Bu Dwi Korita bahwa masalah kapasitas sumber daya manusia dan keuangan atau penganggaran, meskipun mereka sudah dapat informasi dari BMKG, akhirnya tidak bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi itu. Bagaimana Bang? Ya sesungguhnya
di hulunya itu kapasitas kepala daerah yang tidak mumpuni. Oh, oke. Ya, kalau kepala daerah yang punya kreativitas, dia tahu bahwa kapasitas SDM di daerahnya itu kurang, tentu ada upaya-upaya perbaikan. Iya. Tetapi ini kan problem laten ya, sudah lama dan terus-menerus dirawat kesalahan-kesalahan itu. Apalagi terkait dengan anggaran kebencanaan misalnya. Iya, iya. Banyak sekali daerah itu, bahkan ada daerah yang tidak menganggarkan. Tidak ada anggaran kebencanaan untuk bencanaan di daerah? Di daerah ya. Wah. Karena itu memang tampak sekali pemerintah daerah itu selalu gagap kalau bencana itu datang. Iya. Satu-satunya harapan itu ya belas kasihan pemerintah pusat. Nah ini kan lagi-lagi yang harus kita sorot itu bukan kapasitas orang-orang di daerah, tetapi paling utama itu kapasitas kepala daerahnya. karena dia menggerakkan semua yang kemudian bisa menggunakan apa yang diberikan oleh BMKG ini untuk melindungi rakyat, ya begitu Bang? Ya, persoalan kita itu kan di dalam berbagai ulasan di editorial juga kita katakan. Iya. Nah, memang persoalan utama itu ya kepala daerah itu menjadikan dirinya raja-raja kecil di daerah, sehingga dia tidak tahu persis daerahnya. Bahkan peta kebencanaan itu sudah lama ada. Sudah ada di pemerintah daerah juga sudah ada? Di pemerintah daerah juga ada dari BNPB. Oke. Nah, ini kan hal yang sangat mudah mestinya, tinggal mengikuti betul aturan-aturan perundang-undangan. Oke. Undang-undang misalnya tidak boleh bangun 100 meter dari Sungai? bibir pantai. Oh, bibir pantai, oke. Tapi kita lihat di daerah-daerah itu bahkan hotel-hotel itu menjorok sampai di dalam di dalam pantai. Iya. Nah, siapa yang mesti mengawasi itu? Iya. Ya kepala daerahnya. Kalau kepala daerahnya hanya mau terima uang sogok ya susah. Pertanyaannya Bang, kalau kemudian kita sudah tahu masalahnya, apa yang bisa kita coba lakukan Bang untuk memperbaiki keadaan? Karena ya kalau kemudian kita tidak berbuat, ya kita sama saja dengan keledai yang masuk ke lubang 2 kali. Tapi kita harus jeda dahulu Bang Oden, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Oden, sebelum kita mencari tahu supaya kita tidak dikira keledai begitu yang masuk lubang 2 kali, kita akan coba bertanya dulu kepada pemirsa Metro TV yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Kita terhubung dengan Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Godensius. Selamat pagi Pak Vence. Sudah tidak banjir kan Pak Vence? Puji syukur Bung Leo, tadi malam sudah mulai menurun curah hujannya, dan pagi ini kebetulan walaupun mendung-mendung tetapi tidak hujan, ya berarti bahwa sungai yang melintas kota Manado ini sudah mulai ada penurunan debitnya. Oke. Tapi pertama-tama tentunya Bung Leo, saya ingin katakan ya saya sebagai pemerhati sosial prihatin dan turut berdoa buat saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Tapi begini, setuju sekali topik ini. Sebetulnya sampai saat ini Bung Leo, saya jadi bingung. Karena apa yang terjadi di kota Manado sekarang ini sama halnya yang terjadi juga dengan tahun 2014. Artinya setelah 7 tahun. Kenapa bisa terjadi dengan hal yang sama, dengan korban yang sama, dengan suasana yang sama? Nah ini pertanyaannya. Jadi kita jangan lagi menyalahkan pemerintah pusat dalam hal ini BMKG dan BNPB. Sebab begini Bung Leo, setahu saya betul apa kata Ibu Rita. Setiap hari saya mengikuti apa yang disampaikan oleh BMKG. Karena cuaca dalam kondisi seperti ini, kita masyarakat juga perlu ada edukasi dari lembaga yang terkait, ya kan? Nah, kedua yang ingin saya katakan, saya tahun 2013 Bung Leo pernah mengikuti program pelatihan di Sentul Bogor oleh BNPB yang namanya mitigasi dan antisipasi bencana. Oke. Nah, saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh BNPB sebetulnya itu sudah bagus. Karena begini, mitigasi dan antisipasi adalah bagian dari tugas pemerintah daerah untuk dia bisa melihat daerah-daerah mana yang titik rawan banjir, titik rawan longsor. Itu sudah harus diantisipasi. Tetapi kenapa itu terjadi juga dalam keadaan sekarang? Berarti perlu ditanyakan pemerintah daerah, apa yang mereka lakukan selama ini?
Nah, ini yang jadi persoalan mendasar, sehingga ingin saya katakan, marilah kita juga pemerintah daerah dan masyarakat daerah harus betul-betul mengikuti program pemerintah pusat. Katakanlah BMKG yang setiap saat mengumumkan, kita harus menjaga diri sebelum terjadi bencana. Itu yang sebetulnya yang harus dilakukan. Itu saja barangkali, Bung Leo. Terima kasih Metro TV. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Pak John di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo, selamat pagi Bang Granius. Ya, ini Selamat pagi. Silakan Pak John, bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Saya sangat setuju nih, karena saya ingat tahun yang lewat ini editorial media Indonesia pernah ngangkat juga topik yang hampir yang sama. Cuma kemarin itu bukan apa istilahnya kita harus seimbang gitu, ya. Pembangunan dengan cuaca gitu. Kalau dulu enggak, perusakan hutan dulu yang dibahas oleh masih ingat ya. Saya juga sebagai kemarin telepon oleh media Indonesia. Jadi ini memang betul, ya. Kita ini sekarang mundur kalau saya tengok, ya. Mundurnya kenapa? Sekarang boleh dikatakan 90% rakyat Indonesia itu memegang handphone pintar, ya. Gampang jadi masalah ramalan cuaca nih BMKG ini. Cuma memang betul kata apa yang ketua BMKG tadi itu. Pemerintah malah ada yang lihat kepala daerah yang tidak ada dana sama sekali. Coba bayangkan. Padahal di setiap daerah sudah ada namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, karena sekarang ironis betul ini. Syukur alhamdulillah nih dibahas nih sama nih. Tapi kita selalu terjerumus di lubang yang sama. Ya, sama dengan damkar kita. Udah baru sibuk kita mendatangkan pemadam kebakaran. Kurang antisipatif gitu ya. Teknologi. Iya betul. Jadi syukur alhamdulillah, terima kasih banyak sama apalagi dengan bencana sekarang mana. Ini 24 jam nih. Media Indonesia nih walaupun tidak beritanya di tagline dikeluarkan terus, ya. Jadi betul-betul kita sekarang nih cobalah serius lah. Pemerintah daerah itu serius lah kan. Dan ini lagi nih Mas Leo nih. Ini sebabnya nih bencana ini, pernah yang kita bahas dulu nih. Ini masalah kerusakan hutan nih. Halo. Ya, terima kasih Pak John di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Pak Adrian di Bekasi, Jawa Barat. Pak Adrian, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Adrian. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Bangun Bangsa Peduli Cuaca. Bapak sudah mulai memperhatikan terus atau bagaimana Pak Adrian? Bahwa lembaga BMKG ini harus diposisikan lebih kuat lagi, dikeluarkan dari Departemen Perhubungan kalau nggak salah ya. Menjadi lembaga yang lebih ini seperti BPOM lah, diperkuat, kemudian undang-undangnya juga lebih diperkuat dengan adanya sanksi, kemudian BMKG-nya sendiri juga diperkuat seperti Jepang, karena Jepang itu sudah sangat sadar ya pemerintahnya, pemerintah pusat maupun distrik-distriknya mereka sangat sadar sekali dengan kebutuhan akan perkembangan cuaca. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa tahun 2020 menurut WHO itu bumi dalam kondisi cuaca yang paling panas. Temperatur bumi itu sudah naik sekitar 3-4 derajat Celcius kalau tidak salah. Dan Indonesia itu sebagai negara agraris dan juga sebagai negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana gempa bumi dan gunung berapi itu sangat-sangat membutuhkan sekali prediksi cuaca dan prediksi kebencanaan. Prediksi cuaca dan prediksi kebencanaannya gitu. Gitu, dan ini harus menjadi sebuah gerakan nasional. Jangan begitu ada banyak bencana kita ingat, begitu bencananya hilang kita lupa, karena biar bagaimanapun juga BMKG itu penting untuk memetakan bagaimana penggundulan hutan itu terjadi, bagaimana pertanian itu lebih dimaksimalkan seperti apa. Itu sangat penting sekali. Seperti yang saya lihat di Sumedang ini kan sebenarnya cerita lama, karena saya orang Jawa Barat ya, karena longsor ini kan karena selain hujan juga ada pergeseran pembebatan hutan dan sebagainya, gitu juga harus bisa memahami itu, dan BMKG adalah ujung tombak, harus diperkuat dan dibuat lebih independen. Kemudian undang-undangnya harus memberikan sanksi kepada kepala daerah, kalau tidak kepala daerah juga akan diam-diam aja. Sanksi untuk yang tidak memperhatikan ya. Baik, Pak Adrian, terima kasih Pak untuk pendapat Anda dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Pak Adrian ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi.
Selamat pagi Metro. Saya itu Selamat pagi. beranjak dari pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia itu rawan bencana. Iya. Makna yang terkandung di dalam itu rawan bencana. Itu berarti sudah diketahui dari tahun ke tahun. Iya. Ini sudah seharusnya masuk dalam wilayah rencana kerja pemerintah. Ya, rencana kerja pemerintah sendiri sudah harus memiliki peta-peta di mana daerah-daerah yang rawan itu, dan sudah harus mengetahui penyebab daripada kenapa rawan itu tadi. Ya kan? Dan dari sini pemerintah sudah harus bisa menentukan untuk daerah A, B, C dan D itu berbeda dengan penanganannya, ya kan? Tentu sudah dipersiapkan rencananya siapa yang harus melaksanakan kerja di daerah A, B tersebut dan dalam bentuk apa, dan kerjasamanya dengan tempat gubernur setempat. Jadi sudah harus ada perencanaan yang tadi kan, itu sudah harus ada lagi apa yang namanya pengawasan. Kenapa? Ini erat kaitannya dengan anggaran. Karena dalam anggaran ini perlu sekali dikontrol seketat-ketatnya. Dan yang paling penting sekali sekarang itu media harus memberikan kesadaran kepada para politikus itu jangan menjadi tikus, menjadikan kesempatan ini sebagai media, sebagai alat mereka untuk menjadikan alat. Terus satu lagi terakhir Pak, ini penting sekali ya, kepada para koruptor itu harus betul-betul diingatkan, jangan ini dijadikan sebagai kesempatan. Dan terakhir kepada para pengusaha, para pedagang-pedagang, jangan ini dijadikan sebagai momen kesempatan untuk mencari laba sebesar-besarnya. Jangan sampai terjadi demikian. Ini tugas media, dan bila terjadi hal demikian saya meminta pemerintah hukum mati. Hukum mati itu aparat-aparat yang melaksanakan beberapa perbuatan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, para pemerintah daerah setempat, copot mereka itu. Jadi ini sebagai pelajaran yang harus diterapkan pemerintah sebagai pembaharuan untuk administrasi pemerintahan negara Republik Indonesia. Baik, terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak. Bang Gaudens, kembali tadi ke pertanyaan sebelum jeda dan juga merespons beberapa yang dikatakan pemirsa bahwa memang BMKG ini harus diperkuat, dan bagaimana kita bisa membuat perubahan Bang, karena mungkin kalau katakanlah BMKG diperkuat lalu itu kan ujung-ujungnya harus ada anggaran khusus untuk penanggulangan kebencanaan. Mungkin jangan-jangan di beberapa daerah memang dananya sangat terbatas. Bagaimana Bang? Ya, kalau kita memperhatikan Undang-Undang 31 2009, BMKG itu lembaga otonom, dan itu juga di Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang kelembagaan BMKG. Dia bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tetapi nasibnya dititipkan ke Kementerian Perhubungan. Di dalam prakteknya BMKG ini bertuan kepada banyak kementerian terkait dengan gempa bumi misalnya atau gunung meletus, dia akan bertuannya itu ke Kementerian SDM karena di sana ada Badan Geologi. Kemudian terkait dengan udara misalnya, itu di bawah kewenangan Kementerian Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup ya. Yang mau saya katakan memang perlu ada penyelarasan undang-undang supaya dia mengacu sepenuhnya kepada Undang-Undang Nomor 31 2009. Kalau undang-undang terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika ini menjadi induknya, tentu kewenangan itu sepenuhnya diberikan kepada BMKG. Saya membayangkan suatu ketika BMKG itu seperti KPK, lembaga otonom yang punya wibawa yang kuat, yang benar-benar disegani, dan sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang itu, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder itu wajib merujuk kepada data dan informasi yang dikeluarkan oleh BMKG. Tidak seperti sekarang ini. BMKG ini kan informasinya itu angin lalu ini. Itu dia. Semacam ada dan tiada. Tadi Pak Adrian juga mengatakan kita bisa belajar dari Jepang yang pemerintah pusat maupun distriknya sudah sadar. Pertanyaannya nanti adalah begini Bang. Bagaimana menyadarkan pemerintah, khususnya daerah, untuk melindungi benar-benar rakyat. Tapi kita harus jeda lagi, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kalau kita hanya bicara saja, tidak ada perubahan yang terjadi, kelihatannya jadi percuma, Bang. Apa yang bisa kemudian, ya kalau perlu didesakkan untuk membuat keadaan ini berubah? Ya tentu ya pertama-tama itu membangun kesadaran. Membangun kesadaran itu harus dijadikan sebuah gerakan. Kalau dia menjadi gerakan, itu berarti setiap orang mau tidak mau terlibat atau dilibatkan di dalam gerakan itu. Yeah. Kalau itu menjadi kesadaran bersama, semua orang itu akan memerhatikan informasi dan data dari BMKG. Dan cara-cara untuk menjadi gerakan itu kan seperti yang dikatakan oleh Presiden, perlu memasukkan kebencanaan itu di dalam kurikulum dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Tetapi sampai saat ini kan apa yang diminta Presiden tahun 2019 itu tak kunjung direalisasi ya. Banyak sekali sekolah-sekolah itu belum paham ya. Kalau terjadi gempa bumi misalnya, kemana harus melarikan diri. Titik evakuasinya di mana begitu ya, jalurnya. Anehnya, ini suatu fenomena menarik di Indonesia ya. Kalau terjadi bencana, baru semua orang itu bergerak. Sampai-sampai di sekolah-sekolah itu dibuatkan simulasi. 1 bulan setelah itu ya lupa semua gitu. Itu artinya memang memori kolektif bangsa ini sangat pendek. Ya. Oke, Bang, dalam waktu yang sangat singkat, apakah bisa kita usahakan untuk memperkuat BMKG ini supaya seperti tadi, yang tidak mematuhi, tidak menghormati, tidak mengacu, itu kalau perlu diberikan sanksi, Bang? Mestinya sih bisa ya. Tergantung dari presidennya mau memperkuat atau tidak. Karena kalau kita lihat di peraturan presiden nomor 61 tahun 2008 itu, mestinya di sana itu menempatkan BMKG itu sebagai lembaga yang otonom, yang benar-benar kuat. Karena itu dia tidak disisipkan di Kementerian Perhubungan. Selama dia berada di Kementerian Perhubungan, BMKG itu ya akan seperti itu aja. Dipandang data dan informasi yang disampaikannya itu dipandang sebagai angin lalu, masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Padahal dana juga sudah besar. Bahkan di rincian undang-undang itu sangat jelas kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh negara terhadap untuk menghasilkan data dan informasi yang sangat akurat dari BMKG. Tetapi kan cara bangsa ini memperlakukan data dan informasi yang dikeluarkan BMKG itu ya tidak semestinya. Baik, semoga setelah diskusi kita pagi ini, Bang, kita melihat ada perubahan signifikan supaya kemudian benar-benar kita menjadi manusia yang bijak dan tidak menjadi seperti keledai yang masuk ke lubang 2 kali, Bang. Bangsa yang beradab itu bangsa yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh data dari cuaca ya. Amerika Serikat sangat memperhatikan hal itu. Kita semoga melakukan itu. Bang Gaudens Siswadi, terima kasih, Bang, sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pagi, Leo.